Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kupasan awak ini pembahasan awak adalah munculnya pertanyaan dari beberapa penduduk kandung ini alam Minangkabau termasuk luar 50 tentang sifat-sifat yang harus dipakai oleh para bunuh kandung. Jadi bunuh kandung kedua ada bunuh kandung organisasi itu yang dibentuk oleh masyarakat adat di negara masing-masing. Kemudian ada pula bunuh kandung lembaga. Bunuh kandung lembaga adalah para ibu-ibu atau bunuh kandung atau mandesoko yang berada pada kelompok kaum penghulu ini mama. Jadi beda. Kalau bunuh kandung organisasi itu sejalan dengan pembentukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau pada tahun 1966, maka muncullah anak organisasinya namanya Organisasi Bunuh Kandung Sumatera Barat. Beda dengan bunuh kandung lembaga. Bunuh kandung lembaga adalah bunuh kandung yang benar-benar bunuh kandung yang mendampingi penghulunya masing-masing. Dalam ada dinamakan mandesoko. Nah, mandesoko ini kalau dia muncul ke dalam masyarakat, dia dinamakan bunuh kandung lembaga. Nah, bunuh kandung lembaga inilah yang mempunyai sifat, yaitu sumpiang salapan bunuh kandung Minangkabau. Nah, jadi suntiang salapan ini perlu dipelajari, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh bunuh kandung Minang. Kalau itu tidak dilaksanakan, berarti nilai-nilai yang terkandung di dalam diri seorang bunuh kandung tidak akan terlihat di dalam urusan adat ini di masing-masing wilayah dalam setiap waktu. Baik ada atau tidak ada event-event adat di negari, di wilayah luar Antigo atau di wilayah Pasak Kunci Selapan, ya kan? Seperti Tanah Pesisir, Limokoto, sekarang Riau ya, Koto Pagilang Salawai Tiri, Limo Jorumbio. Nah, itu wilayah Kabupaten luar 50. Terus ke Damasraya, terus ke Pasaman, Paribatu, Purwokerto, Solo, seluruh wilayah-wilayah yang pesisir Minangkabau itu tentang bunuh kandung itu sama. Jadi bunuh kandung lembaga adalah bunuh kandung mandesoko, ya kan? Nah, bunuh kandung mandesoko ini tidak sama dengan bunuh kandung organisasi. Bunuh kandung organisasi siapapun perempuan di Minangkabau boleh masuk asal dia berasal dari asal usul orang Minang, ya, bukan pendatang. Nah, itu namanya bunuh kandung organisasi. Nah, bunuh kandung yang manakah yang mempunyai sifat sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat adat, yaitu bunuh kandung lembaga. Ada 8 sifatnya. Yang pertama, bunuh kandung sebagai limpapeh rumah negara. Mungkin kita tahu ya, bahasa limpapeh itu secara fisik bentuknya hampir sama dengan ramu-ramu atau kupu-kupu, tetapi bukan ramu-ramu. Dia biasanya besar sedikit dari kupu-kupu dan warnanya sering coklat merah-merahan, sering hinggap bergantung di gorden kain pintu, gorden jendela segala macam. Dia tetap tinggi, kadang-kadang mau hinggap di loteng dan susah dikejut atau dihalau, tidak mau pergi. Nah, itu. Jadi ini dimaknai bahasa seekor binatang namanya limpapeh itu memberitahu kepada penghuni rumah, terutama bunuh kandungnya, agar bersikap tenang, ya. Tenang, tidak gelisah, tidak hilir mudik, tidak kemari poi, tidak tebang-tebangan,
Itu sifat bunuh kandung lembago. Jadi walaupun dia punya kepentingan, punya keperluan, tapi hanya sebentar waktu. Bisa dia keluar dari rumah gadangnya, mereka cepat kembali. Tenang ya. Itulah sifat bunuh kandung yang digambarkan oleh seekor hewan namanya rimpape, rumah gadang. Ya kan? Itu dia memberitahu kita. Nah, contohlah sifat aku katanya kan. Aku tenang, tidak mau mudik, tidak mau terbang ke sini situ. Nah, jadi kalau seorang bunuh kandung ya, terbang ke sini situ, jalan ke sini situ, hilir mudik ya, itu namanya tidak bunuh kandung. Terus sifat nomor 2 bunuh kandung adalah sumara anjongan tinggi. Artinya apa? Rumah gadang itu kan punya anjung. Seorang bunuh kandung di dalam rumah gadang ya, itu mampu ya kan, arif, bijak, mengatur segala sesuatu di atas rumah gadang itu sampai ke halaman. Ya, sehingga rumah gadang itu kalau dipandang orang itu bercahaya, semarak, meriah. Ya. Kalau rumah gadang itu telah terlihat bagus, terlihat bercahaya, ya kan? Itu tandanya bunuh kandung lembago ada di atas. Itu tandanya seorang bunuh kandung lembago ada di atas semua itu. Ya kan? Jadi biasanya rumah gadang itu memang dihuni oleh bunuh kandung lembago, ya kan? Nah, itu. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang bunuh kandung itu tercermin kepada masyarakat luar. Terus sifat yang ketiga adalah amban puro bilik dalam. Nah, amban puro itu adalah sebuah tempat di dalam bilik. Ya. Bilik dalam artinya bilik yang tersembunyi di dalam sebuah rumah. Ya kan? Dalam kamar itu ada sebentuk tempat tidur namanya anak amban puro. Dia bisa dipakai untuk tidur dan juga sekaligus bisa dipakai untuk penyimpanan, ya, untuk menyimpan segala sesuatu milik adat, ya, mulai dari pakaian penghulu, pakaian bunuh kandung, ya, pakaian penghulu itu lengkap ya, sampai ke payungnya, payung panjinya, sampai kepada agung basahnya. Jadi seluruh perlengkapan peralatan penghulu beserta bunuh kandung ada di dalam amban puro itu. Nah itu dikunci. Nah sewaktu itu bisa dipakai untuk kita tidur di atasnya. Amban puro bilik dalam ya. Nah ini secara fisik ya. Secara batinnya artinya amban puro itu termasuk menyimpan rahasia-rahasia ya, atau apa yang tidak boleh disampaikan ke orang luar itu disimpan. Itu maknanya. Jadi tidak boleh ya, barang-barang berharga tidak diumbar-umbar, termasuk rahasia-rahasia kaum kita itu tidak boleh diumbar-umbar ke luar kaum. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi inilah kearifan dan kebijakan seorang bunuh kandung lembago di Minangkabau. Terus yang keempat adalah anak kunci lumbung bapereng. Bunuh kandung sebagai anak kunci lumbung bapereng artinya apa? Lumbung itu kan rangkiang. Semasa dahulu padi di sawah tidak ada yang ke mesin, tidak ada yang ke heler, tapi disimpan di dalam suatu bangunan namanya lumbung atau rangkiang. Ya, disimpan di situ. Di situ bertahun-tahun. Ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun di sana. Dan benih padinya tidak bisa rusak. Karena benih padi zaman lalu tidak sama dengan benih padi sekarang. Benih padi sekarang jarang yang tahan, ya. Jarang yang awet. Ya kan? Kalau dulu tanpa pengawet ataupun lama-lama tidak masalah. Tidak ada yang rusak. Tidak ada yang nampo padi itu. Dia dalam lumbung. Dalam rangkiang. Ya kan? Jadi bunuh kandung menjadi anak kunci lumbung bapereng itu. Artinya apa? Bunuh kandung lah yang bisa menaksir bapiki yang menyelamai, ya kan? Nah, bapiki yang menyelamai mengambil padi itu bakiro menyelam turun.
Artinya apa? Bunda Kandung bijak mengatur ekonomi. Berapa kemampuan kita dalam 1 minggu atau sepekan atau 1 bulan, ya pari itu akan diturunkan untuk makan, ya dalam 1 bulan atau 1 minggu, itu terserah kepada Bunda Kandung. Bunda Kandung yang menghitung-hitung. Jadi yang namanya anak kunci lembang berpereng, Bunda Kandung mampu, ya mengelola hasil padi sawah itu yang ada di lumbung atau di rangkaian untuk dimanfaatkan, ya kan, sehingga tidak terjadi defisit dalam soal makanan, ya seperti beras. Itu. Kemudian nomor 5 adalah Bunda Kandung sebagai acang-acang dalam nagari. Maksudnya apa? Acang-acang itu adalah semacam Bunda Kandung yang cerdas, ya, tangkas, dan pandai. Dia pandai mengerjakan sesuatu, contoh pandai menerawang, ya, pandai menyulam, pandai bertenun, ya, banyak kepandaian Bunda Kandung disebutkan acang-acang. Pandai mengelola persoalan adat istiadat, seperti bagaimana cara membawa perlengkapan menjemput semondon, contohnya menjemput Amrapulai. Nah ini Bunda Kandung di Bago itu yang tahu. Keberadaannya ditunggu oleh orang banyak, menanyakan kepada beliau apakah penjemputan media atau alat-alat penjemput Merapulai ini udah lengkap atau belum. Nah, itu Bunda Kandung Bago yang tahu. Maka perlu ditunggu keberadaannya. Itu namanya Bunda Kandung sebagai acang-acang dalam nagari. Terus nomor 6, orang elok selendang dunia. Bunda Kandung itu artinya apa? Bunda Kandung itu orangnya elok, baik, ya, sehingga dikatakan selendang oleh dunia, ya. Jadi panutan, contoh, teladan oleh masyarakat adat lingkungan di dalam sebuah kawasan atau persukuan atau nagari, ya, atau porong. Mereka dijadikan semacam teladan, biar sifatnya, perilakunya, budi bahasanya, tingkah polanya gitu. Jadi mulut manis kucinan murah, ya, bakso elok pasti ketujuh. Itulah yang Bunda Kandung, dan itu ditiru oleh masyarakat perempuan dalam kawasan nagari atau persukuan masing-masing. Terus yang nomor 7 adalah Bunda Kandung disifatkan sebagai undung-undung Makkah Madinah. Ini apa artinya? Bunda Kandung sebagai undung-undung Makkah Madinah. Undung-undung itu adalah seperti sekarang ini katakan jilbab. Tidak, ya. Undung-undung itu bukan jilbab, tetapi dia bisa berselindung. Seorang perempuan berselindung di bawah undung-undung itu, ya. Kepalanya bisa teduh, bisa senang, bisa sejuk oleh undung-undung, ya. Undung-undung itu kadang-kadang bisa lepas dari kepalanya, kadang-kadang tetap menutup kepala. Itu nama undung-undung, ya. Tapi yang jelas siapa yang berada di bawah undung-undung itu sejuk, nyaman. Undung-undung Makkah Madinah maksudnya apa? Seorang Bunda Kandung yang cerdas, ya, yang berpikir ke depan. Dia tidak bosan-bosan mengarahkan, membina, mendidik anak cucunya. Agar apa? Agar anak cucunya atau anak-anaknya, ya, keponakan-keponakannya bisa berhasil, ya, berusaha secara halal di muka bumi, terus kemudian bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji ke Makkah Madinah. Ini maksudnya undung-undung Makkah Madinah. Nah, ini tanggung jawab seorang ibu Bunda Kandung Bago terhadap anak cucu memang sangat berat. Di mana dia sebagai panutan, sebagai guru, ya kan, sebagai soko guru, bisa membimbing, mengatur dan mengelola anak cucunya sehingga bisa mampu bersama-sama dia menunaikan kewajiban kita sebagai Muslim, yaitu rukun Islam yang kelima, naik haji ke Makkah Madinah.
Terus yang terakhir, suntiang selapan Bundukano itu artinya apa? 8 buah ini pedoman. Jadi yang terakhir adalah Payong Panji Kaserugo. Coba bayangkan, seorang Bundukando Minangkabau itu atau Mandesoko itu bisa menjadi payong panji daripada umat, ya, daripada umat nanti di yaumil mahsyar, ya kan? Dia bisa memayungi seluruh anak cucunya untuk bersama-sama memasuki surga. Tidak heran kalau Nabi kita Muhammad mengatakan masa surga di bawah telapak kaki ibu. Hari ini saja para pendengar uraian tentang suntiang selapan sebagai sifat Bundukano Limbago atau dikatakan Mandesoko di wilayah adat Minangkabau, ya. Nah, di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dengan kesempatan yang lain. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.